Lho, sing dilempiti ya main di dhuwur tok. Sing di model-model sing isor. Oh, lon. Iki gawe pisan. Iki sik anyar, guys. Sing nganu model-model kabeh. Wis model-model kabeh. Iya. Gak karu-karuan. Sing lempitan loro. Ya sing lempitan kresek-kresek gawe dhuwur. Loh, mama iki. Sampai sekarang pun masih banyak juga kardus-kardus yang dibobol dan ada juga yang sudah bayar pajak. Pas nyampe ke rumah barangnya hilang, pajak pun sudah bayar namun barang juga hilang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya ingin sedikit berbagi sama teman-teman dan ingin sedikit menanyakan kepada teman-teman khususnya yang mungkin sudah pulang berada di Indonesia. Saya ingin menanyakan untuk teman-teman yang pernah mendaftarkan IMEI IMEI HP. Itu apakah di sini ada teman-teman yang sudah daftar IMEI, sudah bayar juga pajak HP-nya ya, karena mungkin HP-nya itu emang wajib harus bayar pajak. Apakah sekarang HP-nya itu bisa dipakai atau ada sinyalnya? Coba untuk teman-teman yang mungkin ya sekarang sudah pulang di Indonesia ya, beda sama yang cuti. Ini untuk yang pulang ya. Karena kalau yang untuk cuti itu dari bea cukainya katanya tidak usah mendaftarkan IMEI ya untuk yang cuti. Namun untuk teman-teman yang pulang itu wajib untuk mendaftarkan IMEI ya. Karena fungsi dari IMEI itu yaitu untuk agar HP kita bisa digunakan di Indonesia menggunakan kartu Indonesia dan nanti akan ada sinyal. Dan apabila nanti teman-teman tidak mendaftarkan IMEI, nanti emang benar ya pas pulang itu HP kita tidak bisa digunakan kartu Indonesia, maksudnya tidak bisa dipasang kartu Indonesia dan tidak akan ada sinyalnya kecuali kita menggunakan WiFi ya. Kalau menggunakan WiFi itu otomatis akan ada sinyal. Dan ada salah satu cara untuk teman-teman kalaupun tidak daftar IMEI ataupun mungkin sudah daftar IMEI namun HP-nya tidak ada sinyalnya juga seperti HP saya ini. Sewaktu saya pulang sudah daftar namun tidak ada sinyalnya juga. Bisa untuk menggunakan kartu perdana smartfren ya. Itu ternyata saya pakai itu ternyata bisa. Namun untuk menggunakan kartu lainnya itu sama saja tidak bisa. Namun yang saya mendapatkan laporan atau pengaduan dari teman saya yang kemarin pulang, katanya untuk teman-teman yang mempunyai HP iPhone ya atau HP yang lainnya yang harus bayar pajak dan otomatis harus daftar IMEI, itu bisa secara secara instan, yaitu melalui counter atau mungkin salah seseorang, namun asalkan jangan di bandara ya. Itu melalui counter atau mungkin dari orang-orang yang emang mempunyai counter besar, itu bisa mendaftarkan IMEI kita secara langsung. Namun itu katanya yang saya dengar itu hanya berlaku untuk 3 bulan. Dan masnya ini membayar kurang lebih 200.000 untuk 3 bulan. Namun setelah 3 bulan itu akan hilang lagi sinyalnya. Dan apabila ingin dipakai lagi, kita harus bayar lagi. Baru di situ IMEI-nya akan dibuka lagi. Kalau menurut saya ini sesuatu pengaturan yang sangat ribet ya teman-teman. Kenapa kok sekarang peraturan di Indonesia itu semakin ribet? Dan kita sebagai devisa negara, kenapa justru semakin dipersulit? Kita pulang harus daftar IMEI lah, harus daftar SID bea cukai lah, harus inilah itulah. Barang kita yang kirim dibobol lah. Dan katanya Pak Benny Ramdhani, Ketua BPTMI di Indonesia menyatakan bahwa katanya untuk segala sesuatu yang datang dari Taiwan dan masuk ke Indonesia itu katanya akan bebas pajak dan tidak boleh untuk diacak-acak lagi. Namun ternyata kenyataannya bullshit ya. Sampai sekarang pun masih banyak juga kardus-kardus yang dibobol dan ada juga yang sudah bayar pajak. Pas nyampe ke rumah barangnya hilang, pajak pun sudah bayar namun barang juga hilang. Itu sebenarnya banyak sekali ya. Kalau saya ungkapkan semua di sini, itu bisa saja untuk memviralkan ya. Namun karena subscriber saya masih sedikit dan juga kadang teman-teman juga dikasih info yang penting tidak mau melihat dan tidak mau mendengar ya, tidak mau mengklik. Jadi otomatis di situ video saya itu tidak bisa viral ya, tidak bisa nyampe mungkin ke instansi-instansi terkait agar bisa mendengar keluhan kita. Makanya untuk teman-teman kalau seumpama mendengar atau ada berita-berita penting dari Suara TKI, langsung diklik, kalau boleh komentar, kalau boleh di-share ya. Karena yang saya rasa berita-berita yang dari saya itu sangat penting sekali untuk teman-teman, khususnya untuk para perantau ya, para TKI di Taiwan, di Singapura dan di mana saja. Jadi untuk teman-teman kalau seumpama sudah melihat video ini, silahkan di-share, dibagikan ke teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Ranu Saputra, Suara TKI.